Kembali kita berkumpul bersama-sama di Turbah Asy-Syarifah Hababah Al-Wali Al-Safiyah Uminah Al-Batnah binti Hasan bin Mahzin Ibn Imam Al-Qutub Abdullah bin Mahzin Al-Attas dan akhirnya Al-Mujahid Bismillah Habib Mustafa bin Ja'far As-Siddiq. 2 minggu sudah kita tidak berjumpa dikarenakan ingin mengambil barakah dari sahadatuna wa habibuna Rasulul A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi Imam Al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa Al-Sayyid Al-Faqih Al-Muqaddam Zani Ahmad Rahman Sajjal dan semua bala tentara para wali Allah yang ada di pada hadral maut, kata yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi mendoakannya dengan doa keberkahan untuk Yaman, untuk Syria, dan doa tersebut terkabul dengan tumbuhnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan oleh Allah, perjalanan dari tempat ke tempat mengambil barakah ini bukan hanya dijalankan pada waktu saat ini saja. Zaman sebelum kita, para aulia salihin pun mereka mengambil keberkahan kepada orang-orang yang terdahulu. Makanya ada doanya Rabbi fanfa'na bibarakatihi. Bahwasanya keberkahan itu akan didapat, akan diambil dengan cara kita menyontoh orang-orang terdahulu. Seseorang tidak akan bisa mendapatkan keberkahan kalau tidak tahu, tidak tepat mencari keberkahan tersebut. Orang tahu minyak wangi, dia harus ke tempat tukang minyak wangi. Orang mau tahu jamu itu pahit, dia harus ke tukang jamu. Orang mau tahu pakaian-pakaian yang mahal-mahal, dia harus ke tempat mall-mall yang mahal. Gak ada di Tanah Abang yang harganya 500 juta, 400 juta, ADD itu di mall-mall yang mahal. Dan ente tidak akan bisa menyamai pakaian Tanah Abang atau pakaian mall-mall. Begitu juga keberkahan. Keberkahan seperti kalanya antum sekarang datang ke tempat Asy-Syarifah Allah, dari tempat rumah ke tempat sekarang, karena yakinnya antum adanya keberkahan. Dengan adanya hal tersebut, antum yakin kepada Hababah Fatmah dari seorang salihah, guru kita Habib Mustafa, seorang mujahid fisabilillah. Kita yakin dengan wasilah beliau kita bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad. Hari itu yang saya tanamkan kepada kita sekalian. Berangkatan saya umrah maupun saya ziarah tidak lain dengan keberkahan yang sering kita ziarahi ini, Syarifah Fatmah Akhina Al-Mustafa. Saya bisa pergi haji, umrah karena berkah itu ada daripada Syarifah Fatmah. Saya bisa ke Hadramaut, Mesir, berkah daripada Al-Habib Mustafa bin Ja'far. Dan itu terlaksana tidak hanya semasa beliau hidup, bahkan saya dan rombongan bisa hadir setelah beliau wafat. Nanti akan doa orang-orang yang saleh itu tidak hanya di waktu hidupnya saja. Kalau seorang Syarifah Fatmah
Al-Habib Mustafa, beliau meminta kepada Allah doa kita biar dikabul dan terkabul doa tersebut. Bagaimana kalau kita berdoa di depan Nabi kita Maulana Muhammad? Gimana kita berdoa di depan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Jadi keyakinan yang besar tidak akan kita dapat kalau kita tidak mempunyai keyakinan yang kecil. Kita harus yakin dulu sama yang kecil-kecil. Para aulia-aulia Allah yang ada di Indonesia, pada orang-orang saleh yang ada di Indonesia. Agar apa? Agar kita mendapatkan keyakinan yang besar. Tidak mungkin kita mendapatkan keyakinan yang besar kalau kita tidak menanam terlebih dahulu keyakinan yang kecil ini. Makanya saya perintahkan untuk istiqomah kalau maulid, istiqomah kalau ta'lim, istiqomah kalau ziarah sama aulia, agar kamu dipanggil sama Rasulullah, agar kamu dipanggil sama aulia Allah. Nggak usah mikirin duitnya dari mana, Beb. Sakit nggak pakai duit jalan. Beli bengong aja jalan, bengong nggak. Itu hal yang kecil. Kenapa? Kalau udah aulia atau urun tangan, sesuatu yang mustahil akan terjadi. Wa idza aradallahu shay'an an yaqul lahu kun fayakun. Kalau Allah udah mau, kalau Allah udah sayang, jalan. Lo Habib, duitnya gimana? Oh di sono siapa yang mau nyapaan nih? Entar gimana kalau dingin? Panas gimana? Persiapannya gimana? Nggak dipikirin. Allah sediain semuanya. Kenapa? Karena keyakinan kita kepada kekasih Allah. Yakin kita Syarifah Fatmah. Insyaallah di sini semua bisa pergi Hadramaut. Bisa pergi Nabi bersama Muhammad SAW. Itu hal yang kecil. Yang penting keyakinan dulu. Ini jalan tempat-tempat wali yang ini duit mulu sih. Mengadu susah. Duit ngadu susah, duit ngadu susah. Ya udah minta ini kasih sama Allah dulu yang segitu-gitunya. Yang susah dirapiin. Minta biar bisa ketemu Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Minta biar bisa ketemu para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya cita-cita jangan kecil. Cita-cita yang besar. Cita-cita kecil, pengen kaya, pengen punya rumah gede, pengen punya bini cantik, pengen punya duit dolar. Itu cita-cita kecil, kotoran semua itu. Itu sih bangke, minta cita-cita biar bisa mata nih melihat Nabi Muhammad. Kalau bisa ya Allah tiap mau tidur yang dibayangin Rasulullah. Allahumma shalli. Sehingga di dalam mimpi bisa berjumpa dengan Rasulullah. Allahumma shalli alaihi, Allahumma shalli alaihi. Dan tidak ada hari kecuali yang dimimpiin Rasulullah. Allahumma shalli alaihi. Ya sekurang-kurangnya mimpi para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita mimpi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Bisa kita mimpi Faqih Mubarak. Oh, nggak bisa juga deh. Seenggaknya bisa mimpi Habib Keramat Empang Bogor ada Abdullah bin Mas'ud. Bisa mimpi Husain luar batang. Para aulia-aulia. Nggak bisa mimpi guru kita tiap hari. Iya. Udah ngendain bahwa hati ente punya cahaya. Kalau ente mimpi orang-orang baik, berarti hati ente ada cahaya. Kalau ente nggak dimimpiin orang-orang baik, periksa hati ente. Kenapa ente nggak mimpi-mimpi sama orang-orang baik? Gimana ente mimpi para wali-wali Allah yang diberikan gelar, yang kutub, yang gaus, yang abdal, yang munajabah? Bagaimana kalau kita punya hati yang lebih baik lagi? Tentu kita akan berjumpa dengan manusia yang dimuliakan di dunia dan akhirat,
Nabi kita yang paling baik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.